Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh hari ini. Alhamdulillah, di hari ke-9 bulan Muharram, kita sama-sama disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur yang panjang sehingga alhamdulillah kita sama-sama hadir pada subuh hari ini di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim ini. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kita selalu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini melanjutkan bacaan kita tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyaddun nasu bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal yubtalar rajulu ala hasabihi dini fa in kana fi dinihi sulba ishtaddat bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqahu ibtali ala qadri dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatraku yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas, orang yang paling berat balaan ujiannya, yang paling berat ujiannya, cobaannya, al-anbiya'u, adalah para nabi. Jadi para nabi itu yang paling besar ujiannya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang beriman menjadi keyakinan yang mutlak, harus kita yakini bahwa pasti kita diuji. Jadi, pasti kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi saja diuji oleh Allah. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran itu sering kita baca bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah manusia mengira bahwa ketika dia sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, amanna billah, beriman kepada Allah, kemudian kami tidak uji, pasti kami uji. Nah, maka ujian itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Pasti kita diuji sebagai orang beriman. Maka kita lihatlah nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya misalnya Nabi Adam, itu juga diuji. Ketika dia dikeluarkan dari surga itu, dipisahkan dengan istrinya misalnya, itu puluhan tahun. Konon kabarnya istrinya dibuang atau dibuang di India, Nabi Adam pun di Jazirah Arab, sehingga berpuluh-puluh tahun baru kemudian bertemu. Itu juga ujian yang luar biasa. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh itu juga sangat besar ujiannya. Dia menyampaikan dakwah yang luar biasa, tetapi bukan saja umatnya yang membangkang, istrinya dan anaknya pun membangkang. Nah, bahkan Nabi Nuh berusaha untuk kemudian menyelamatkan keluarganya, tapi Allah kemudian memutuskan, tak usah lagi dihiraukan, laisa min ahlika, dia bukan lagi keluargamu. Sampai seperti itu perjuangan Nabi Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian misalnya Nabi Ibrahim, itu juga luar biasa
dari sekian banyak nabi itu tidak ada yang dibakar, tapi Nabi Ibrahim itu sempat dibakar. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, tetapi diselamatkan Nabi Ibrahim dari api itu karena Allah kemudian menyuruh api itu dingin. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nah, maka kalau orang-orang tua kita dulu itu Pak, kalau dia kena api masak misalnya, ibu kita di dapur itu kalau dia terkena api, bara api, itu yang dibaca. Qulna ya narukuni barda wa salaman. Nah, biasanya di ujung itu sebut nama dia sendiri. Atau dia obati orang, qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ahmad misalnya. Nah, itu katakan apa, disuruh oleh Allah dingin api itu, dan itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Jadi sehingga ketika dilempar di api yang berkobar itu bukan panas yang dirasakan, tapi justru kedinginan. Nah, hanya saja Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim itu dari kedinginan itu. Nah, seandainya tidak diucapkan kata ulama tafsir Allah wasalama, maka Nabi Ibrahim itu mati di dalam api itu, meninggal dalam api itu bukan karena kepanasan tapi kedinginan. Nah, maka itu yang disebut apa namanya, menyalahi sunnatullah. Karena pada umumnya api itu panas, tapi ada kemudian ada kalanya panas itu dihilangkan oleh Allah. Maka itulah yang disebut apa namanya, boleh jadi mukjizat, boleh jadi kemudian karamah dan lain sebagainya yang menyalahi sunnatullah. Secara hukum sunnatullahnya panas. Kemudian apalagi Nabi Ayub, Nabiullah Ayub itu ujian juga luar biasa, diberikan penyakit yang luar biasa sampai tubuhnya digeroti ulat, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Nah, sampai keluarganya pun mengusir dia karena terkena penyakit seperti itu. Nah, ketika disuruh berdoa, ternyata Nabi Ayub itu malu berdoa kepada Allah. Dia katakan, baru sebesar ini ujian diberikan, baru sekejap ini saya diberikan ujian, sementara nikmat Allah sudah rasakan berpuluh-puluh tahun. Masa dengan ujian yang sekejap ini saya harus mengeluh kepada Allah. Nah, sampai dia tidak berdoa untuk kesembuhan itu. Yang dia berdoa kepada Allah dalam riwayat itu, dia hanya minta kepada Allah supaya hatinya itu tidak diganggu oleh belatun-belatun atau ulat-ulat itu. Karena hatinya itu dia ingin gunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga diuji, itu ujian dalam bentuk yang menyakitkan. Karena ujian ini dua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami uji kalian itu dengan sesuatu itu bil khairi, dengan kebaikan. Kemudian dengan keburukan, wa nabluukum bisyarri dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan. Jadi ada yang ujian berbentuk yang menyusahkan, ada yang menyenangkan. Nah, tujuan Allah wa ilaina turja'un, agar kamu kembali kepadaku. Nah, maka siapa yang diuji dengan kebaikan itu? Di antaranya nabi yang dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman itu ujian yang diberikan berupa harta yang berlimpah. Bahkan dia bisa kemudian menguasai makhluk-makhluk termasuk jin. Dia bisa memerintahkan, bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk. Nah, itu juga ujian. Tapi mereka itu semuanya lulus. Apalagi Nabi Muhammad SAW ujiannya sangat berat. Nah, maka ujian ini apakah kemudian kita selamanya diuji oleh Allah? Nah, kata ulama-ulama tafsir, ujian itu akan datang setelah kemudian kita bisa mendapatkan ujian itu, atau mendapatkan ujian telantas kita bisa kemudian menerima dengan lapang dada, sabar, maka biasanya akan diganti oleh Allah ujian itu dengan kenikmatan. Maka ada ayat, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'am, maka oleh Tuhannya, maka setelah itu ada kenikmatan dan dimuliakan.
dimuliakan. Nah, jadi tidak selamanya setelah dia lulus maka dia kalaupun diberikan ujian yang ringan. Dan seperti itu kita lihat sejarah nabi-nabi itu. Nah, jadi setelah dia mendapatkan ujian yang berat, setelah itu dia Nabi Muhammad juga setelah ujian yang sangat berat akan tidak lagi mengalami ujian berikutnya yang berat. Nah, maka menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa ada saat-saat kita memang ini diuji oleh Allah yang sangat berat. Nah, sangat berat. Maka kadang-kadang seseorang itu sering bertanya, saya pernah mengalami kepahitan yang sangat tidak pernah saya alami sebelumnya. Nah, dia mengungkapkan dia pernah diuji yang paling berat. Dan umumnya manusia akan mengalami itu, ujian-ujian yang berat. Apakah dalam bentuk penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan Nabi. Kemudian summa amsal fal amsal. Kemudian diuji juga oleh Allah, summa amsal fal amsal. Kemudian setelah yang serupa atau setelah Nabi itu. Nah, maka setelah Nabi itu tingkatan yang imannya tinggi itu adalah para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi. Kemudian di bawah sahabat itu ada tabi'in, di bawah tabi'in ada aulia, para wali-wali Allah. Summa amsal fal amsal. Yubtalar rajulu ala hasabihi dinihi. Jadi kenapa kapan diuji oleh Allah itu, sebesar apa ujian yang diberikan oleh Allah, seberat apa diberikan ujian oleh Allah itu, maka yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Kata Nabi, seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasabi dinihi, tergantung dengan hasabi dinihi, tingkat agamanya. Jadi kalau kadar agamanya kuat, besar pula ujian. Imannya kuat, besar pula ujian. Nah, maka itu sebabnya bahwa konsekuensi dari beriman tadi itu dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, ujian itu. Maka tidak ada istilah kita tidak diuji oleh Allah selama kita mengaku beriman kepada Allah. Maka iman itu yang diuji oleh Allah. Itu sebabnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tujuan Allah memberikan ujian itu supaya kita kembali kepada Allah, meningkat iman kita kepada Allah. Maka ujian itu, ibtila itu sering diartikan imtihan. Imtihan itu ujian. Anak sekolah itu kalau sudah sampai saatnya dia ujian. Ujian itu namanya imtihan. Nah, imtihan, diuji, dikasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, lulus dia naik kelas. Nah, ternyata kita juga diuji oleh Allah, diimtihan oleh Allah. Nah, diberikan ujian-ujian. Nah, seberat apa pertanyaan, apa ujian Allah itu sesuai dengan kadar iman kita, kadar agama kita. Maka kata Nabi, fa in kana fi dinihi sulban istaddat balauhu. Kata Nabi, maka jika seseorang itu agamanya sulba itu kuat, kokoh agamanya, istaddat balauhu, maka Allah itu akan memberikan ujian yang keras. Istaddat itu keras, besar ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ibtila ala qadri dinihi. Tetapi kalau orang itu tingkat agamanya itu riqqahu, lemah, biasa-biasa saja, kadang-kadang imannya lemah. Ibtilau ala qadri dinihi, maka diujilah sesuai dengan kadar agamanya itu, lemah pula ujiannya. Maka pernah kita ungkapkan itu, kalau kita baca sejarah Abu Bakar As-Siddiq itu sering menangis, terseduh-seduh, sehingga sahabat heran kenapa dia menangis. Ditanya kenapa menangis, kata Abu Bakar, saya menangis karena hari ini sepertinya Allah tidak menguji saya, sepertinya Allah itu benci sama saya, buktinya tidak adalah ujian dikasih saya. Jadi Abu Bakar itu sedih kalau tidak disentil oleh Allah, sedih kalau tidak dikasih kesusahan oleh Allah. Kalau kita sebaliknya kan,
Nah, malah kalau kita sudah selalu disentil oleh Allah, kayaknya Allah ini benci betul dengan saya ini. Oh, Allah pula disalahkan. Ya kan? Padahal tujuan Allah itu wa ilaina turja'un. Dia ingin meningkatkan iman kita. Nah, iman kita mau ditingkatkan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu apa namanya yang diinginkan oleh Allah. Kenapa diuji? Nah, itu supaya iman kita semakin kuat. Kalau sudah kuat nanti maka itu tadi akan diberikan kemuliaan-kemuliaan, kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan umumnya seperti itu memang ujian itu. Pokoknya setiap kita ini seringkali mengalami masa-masa sulit bahasa kita, masa-masa sulit. Dulu orang kan bercerita dulu saya susah betul, makan pun susah. Tapi ketika kemudian dia sudah ini maka dia selalu kemudian mengalami kenikmatan-kenikmatan, diberikan kemuliaan oleh Allah karena dia sudah lulus dari ujian-ujian itu. Maka ini apa namanya isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali itulah juga kemudian dijadikan satu alasan orang atau menjadi berkembang image bahwa kita kalau masuk Islam itu susah. Ada kan orang-orang Pak yang dari non muslim masuk Islam kan. Nah, waktu dia non muslim lumayan dia agak hidupnya agak mewah, kaya kan. Sekali masuk Islam, diuji oleh Allah, imannya semakin kuat diuji. Nah, di antara ujiannya itu dikurangi nikmat berupa rizki. Nah, maka ngomonglah keluarganya, itulah kau masuk Islam tuh. Kalau masuk Islam tuh miskin. Nah, padahal itu tadi bahwa justru itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu, diuji supaya dia meningkat keimanannya. Nah, nanti pada saatnya kemudian diangkat lagi oleh Allah. Itu seperti itu ternyata menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan ujian. Nah, maka tidak ada kemudian manusia memang yang tidak nanti menyesal di akhirat. Nah, karena kadang-kadang diberikan ujian itu disitulah kemudian dia patah hati, disitulah dia kecewa, disitulah kemudian kadang-kadang imannya dibuang sekaligus kan. Nah, berhentilah katanya kan. Nah, sejak saya rajin sholat tambah miskin aja saya. Oh, berhenti dia sholat. Nah, tidak tahan dengan ujian itu. Nah, maka apa namanya penyesalan seperti itu menghancurkan dirinya atau ketidakmampuannya menerima ujian itu karena tingkat agama yang ini, maka membuat dia rusak di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya ada disebutkan wa asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi. Jadi kata Nabi ada juga nanti manusia nanti di akhirat menyesal sekali. Penyesalannya luar biasa. Dia rugi betul. Hasratan, rugi besar yaumal qiyamah pada hari kiamat. Siapa itu? Rajulun amkinahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubuhu. Jadi orang yang paling menyesal nanti di akhirat itu waktu dia hidup di dunia ini, rajulun amkanahu talabul ilmi, ada kesempatan untuk menuntut ilmu, karena yang bisa kemudian menangkal tadi ujian itu bisa bertahan dengan ujian itu adalah orang yang di antara anunya itu adalah menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu itu biasanya agak tahan dengan ujian. Nah, kalau dikasih paham betul ini saya diuji oleh Allah. Nah, maka menyesal sekali orang nanti di akhirat itu, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah kesempatan, ada waktu dia sehat badannya, talabul ilmi untuk menuntut ilmu fid dunya, di dunia ini, falam yatlubuhu, tetapi dia tidak mau menuntutnya. Nah, maka rugi besar seseorang itu ketika dia diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah waktu, tubuhnya sehat, ada waktu, ada kesempatan, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Nah, sementara menuntut ilmu itu salah satu kemudian alat yang bisa kemudian membantu dirinya untuk menerima ujian itu. Maka kalau dia sengaja tidak mau menuntut ilmu itu, maka kata Nabi nanti di akhirat paling menyesal. Orang di antara orang yang paling menyesal adalah orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu tapi dia tidak mau. Maka ada kita singgung beberapa waktu yang lalu, ada orang beragama itu dengan dalil dia taklid.
Nah, pokoknya saya itu pasrah sajalah, saya ikut Pak Ustadz baik, tapi tidak mau belajar. Nah, itu taklid buta namanya. Padahal tubuhnya sehatlah, dia bisalah menuntut ilmu, tidak mau, bertaklid saja, ngikut-ngikut saja. Pokoknya saya ikut bapak itulah, saya lihat bapak itu rajin sholat, saya ikut dia. Nah, itu yang dikatakan taklid buta. Nah, sementara yang dituntut oleh agama itu mesti kita menjadi muttabi. Muttabi itu yang mengikuti orang itu mesti kemudian ikuti juga mempelajari hukum-hukum itu, syariat itu, supaya amal yang kita amalkan itu, kita beramal itu sesuai dengan ilmunya. Nah, karena kita dicerca oleh Allah, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kau beramal kalau kau tidak tahu. Nanti kata Allah, saya akan tuntut. Nah, jangankan ketidaktahuanmu dalam beribadah saya tuntut, innas sam'a, pendengaranmu saya tuntut, wal basara, penglihatanmu pun saya tuntut kata Allah, wal fuada, hatimu saya tuntut. Nah, kullu ulaika kana anhu mas'ul, semua saya akan tuntut kata Allah. Akan ada pertanyaan-pertanyaan. Maka rugi besarlah orang yang diberikan kesempatan. Nah, dan ternyata memang menuntut ilmu itu juga bahagian dari hidayah. Hanya saja yang namanya hidayah itu mesti kemudian diburu. Ulama mengatakan hidayah itu pasti diburu, dicari kan. Nah, kalau kita nunggu saja hidayah, nah itu mungkin datang tetapi lambat, mungkin datang tapi mungkin di akhir-akhir. Tapi kalau kita kasab, ada usaha, nah itu lebih cepat kita mendapatkan hidayah itu. Karena kita yakini hidayah itu mendatang dari Allah. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu milik Allah. Jadi yang berikan hidayah itu oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita manusia ini kata Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang, tidak bisa memberikan hidayah. Siapa yang memberikan hidayah? Itu Allah. Nah, maka itu pun liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka yang kita tuntut itu, yang kita pelajari, yang kita cari itu bagaimana supaya Allah itu memberikan hidayah itu dengan cara talabul ilmi. Kemudian yang kedua, warajulun 'allamahu ilmai fantafa'a bihi man sami'ahu min huduna. Kemudian orang yang paling menyesal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, yaitu 'allamahu ilma, orang yang mengajarkan ilmunya. Nah, ini guru yang kena nih. Fantafa'a bihi man sami'ahu min huduna. Jadi dia mengajarkan ilmu agama, dia ajarkan kepada orang. Lalu orang yang diajarkan diamalkannya ilmu itu. Nah, murid itu diamalkannya, gurunya tidak. Nah, maka nanti dia orang yang paling menyesal di akhirat. Jadi muridnya masuk surga, dia tidak. Kenapa? Ilmu yang diajarkan itu dia tidak amalkan. Tapi orang yang menerima ilmu itu adalah dia mengamalkannya. Maka dia mendapatkan nikmat di akhirat sementara dia tidak. Nah, itu sebabnya ada ungkapan itu di antara orang yang dimurkai oleh Allah. Bahkan dalam ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Amat sangat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada siapa? Orang yang pintar mengatakan tapi dia tidak mau melakukan. Nah, kau sholat ya, kau ngaji ya, kau sholat berjamaah ya, dia enggak. Nah, jadi ilmunya untuk orang baik, kalau dia tidak. Nah, yang paling parah itu kadang-kadang dia buat aturan. Dia buat aturan itu untuk orang lain, untuk dia tidak. Jangan korupsi ya. Kalau saya enggak apa-apa korupsi, kau jangan. Banyak gitu sekarang itu Pak, undang-undang dibuat. Tapi bukan untuk dia, untuk orang. Padahal kalau kita buat aturan itu semua, itulah yang dikatakan Nabi, ibda binafsik tsumma bighairi. Nah, mulai dari dirimu, jangan kau nyuruh orang. Dirimu dulu melakukan, baru suruh orang. Nah, itu sebabnya kadang-kadang ada orang ngajarkan ilmu itu Pak, enggak barokah ilmu itu.
Kita belajar, hendak barokah. Kenapa? Guru itu sendiri tak ngamalkan ilmu itu, tapi disuruhnya kita tapi ada orang nanti di akhirat itu karena dia tekun beramal, dia mendapatkan dari guru, maka dia diselamatkan oleh Allah. Sementara yang mengajarkan tidak. Inilah yang paling menyesal. Warajulun 'allamahu ilma fantahu bihi man sami'ahu minhu dunah. Maka Nabi SAW seperti itu, bahwa dia memulai dari dirinya sendiri, amal, kemudian dilihat dicontoh sahabat. Ada lagi disebutkan di riwayat lain itu bahwa ada juga orang yang paling menyesal di akhirat itu orang yang memiliki pembantu. Pembantu dulu budak, Pak. Budak kan. Jadi memiliki budaknya itu masuk surga. Dia tidak. Kenapa budak itu masuk surga? Dia taat betul, patuh kan, tak pernah ini. Kemudian dia beribadah. Majikannya tidak. Maka dia menyesal betul. Maka nanti di akhirat dilihatnya pembantunya masuk surga, dia tidak. Jadi menyesal betul. Kenapa pembantu yang saya anggap rendah, saya anggap remeh, saya anggap tidak punya apa-apa, dia malah mulia di sini. Sementara saya dulu di dunia, saya yang kasih dia makan, saya yang beri nafkah. Itu tadi karena dia tidak diantaranya karena dia merendahkan, meremehkan, menganggap dirinya lebih baik. Itu juga orang paling menyesal. Maka dalam hidup ini tidak boleh kita anggap rendah orang, karena yang dinilai oleh Allah kan, innallaha la yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Allah, saya tidak lihat penampilanmu, saya tidak lihat fisikmu seperti apa, kostum tubuhmu seperti apa, mau ganteng mau cantik, bukan urusan saya, kata Allah, untuk menilai itu. Apa yang dinilai oleh Allah, kata Nabi, yaitu qulubukum wa amalukum, hatinya dan amalnya. Ada orang hatinya itu selalu berzikir, mulutnya diam-diam baik, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Maka orang seperti itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, selalu dia berzikir kepada Allah. Maka kalau kita rendahkan, kalau kita hina, jangan-jangan murka Allah, kezaliman yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, yaitu sesuatu yang membuat kita sengsara. Maka tidak boleh kita menganggap remeh, menganggap enteng. Apalagi anak-anak sekarang ini, Pak, dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya, dengan skillnya. Kadang-kadang orang-orang tua itu dihinakan. Itu sebabnya kata Nabi SAW, di akhir-akhir zaman itu muncul kelompok-kelompok yang menyalahkan orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, karena dia merasa lebih hebat, lebih modern dari orang-orang tua dulu itu. Dan itu terbukti, Pak, hari ini banyak betul orang-orang disalahkan, orang-orang dulu. Bahkan yang hebat-hebat kita anggap hebat itu disalahkan. Imam Bukhari kurang apa Imam Bukhari itu, Pak? Itu dikatakan Imam Bukhari itu banyak, ada 3 katanya hadis palsu di dalam kitabnya itu. Padahal sepakat ulama itu hadisnya itu hadis-hadis yang sahih. Sampai satu hadis pun berbulan-bulan, ada yang 3 bulan, ada 1 tahun diteliti baru dimasukkan dalam ini. Imam Syafi'i itu juga disalahkan, banyak disalahkan. Imam Al-Ghazali, sekarang lagi heboh, Pak, menyalahkan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu katanya kitab yang sesat. Kenapa sesat? Di dalam hadis itu banyak hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu, palsu, kan? Inilah orang-orang sekarang ini, Pak. Jadi menganggap lebih hebat dirinya daripada Imam Al-Ghazali, yang orang-orang tua para ulama pun mengakui bahwa Imam Al-Ghazali hujjatul Islam. Dia punya kemampuan pengetahuan yang luar biasa, sampai dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak, diteliti itu seluruh dunia pelajari kitab itu, 4 jilid itu kan. Saking kemudian ini, karena dia menata hati orang dalam kitab itu, bagaimana hatinya supaya baik, ya kan. Jadi luar biasa. Tapi orang-orang yang menolak Imam Al-Ghazali itu, maka apa yang dituangkan dalam kitabnya dianggap salah semua.
Nah, padahal kalaupun ada katakanlah hadis mungkin lemah, kan tidak apa-apa. Apa hadis-hadis lemah itu dhaif itu sepakat ulama dalam rangka fadhail a'mal, tidak apa-apa, memotivasi kita untuk beramal. Nah, inilah sekarang ini, Pak. Jadi muncul sekarang ini dai-dai yang mengatakan dirinya hebat menyalakai Imam Al-Ghazali. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan hadis, Pak. Ada 1000 lebih kan. Nah, itu sesat katanya karena hadis-hadis lemah. Sementara dalam ungkapan mukaddimahnya itu Imam Al-Ghazali dia katakan bahwa saya tidak akan memasukkan sesuatu perkataan-perkataan Nabi dalam kitab ini kecuali saya bertemu dengan Rasulullah. Berarti Imam Al-Ghazali sering mimpi itu, Pak, dengan Nabi kan. Nah, selalu mimpi dengan Nabi. Nah, ketika dia menulis kitab itu. Sehingga diyakini oleh ulama-ulama ahlu sunnah itu Imam Al-Ghazali itu ilmu laduni yang diberikan oleh Allah kepadanya sehingga punya kemampuan menulis kitab itu kan? Nah, dan kitab itulah, Pak, Ihya Ulumuddin itu yang disyarah oleh banyak ulama, jadi kitab lagi. Nah, dari kitabnya ada Sairus Salikin itu, Pak, yang juga 4 jilid itu rata-rata dari situ diambil oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani di kitab Imam Al-Ghazali itu, ya kan? Nah, sementara orang mengakui betul, Pak, Syekh Abdul Samad Al-Palembani itu keturunan Arab, dia Habib, ya. Nah, diakui sampai di Mesir, kitabnya itu, Pak, dicetak di Mesir oleh beliau tuh, di Beirut, ya kan? Saking diakuinya keilmuan Abdul Samad Al-Palembani itu. Nah, pernah lama di Indonesia, di Palembang itu, ya kan? Nah, itu ngambil kitab dari situ. Nah, jadi kalau sesat kitab Imam Al-Ghazali, sesat juga lah kitab Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu kan. Nah, itu orang sekarang, Pak, menyalahkan, menganggap remeh orang-orang dulu. Bakal muncul kata Nabi di akhir zaman. Nah, maka itu tadi yang terjadi, bahwa nanti di akhirat itu ada orang menyesal betul kan, menyesal betul karena menganggap remeh orang. Dia hanya orang biasa, sementara dia punya kelebihan yang luar biasa, punya kemampuan, punya pangkat dan jabatan, menganggap remeh orang. Padahal belum tentu yang dianggap remeh itu lebih rendah gitu kan. Nah, jangan-jangan yang menganggap remeh itu lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada rasa kesombongan. Nah, jadi banyak betul orang menyesal. Nah, umumnya orang menyesal. Nah, bayangkan para nabi pun menyesal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang diyakini tidak menyesal Rasulullah. Apalagi kayak kita ini, penyesalan kita luar biasa. Nah, maka itu diantaranya orang yang punya kesempatan waktu tidak mau menuntut ilmu itu paling menyesal nanti. Ngapa saya waktu masih muda, masih kuat, ada waktu di masjid, ada pengajian, tidak mau saya datang. Guru lah datang banyak, pengajian majelis taklim, tidak mau saya datang. Nah, nyesal nanti, Pak, di akhirat. Nyesal di akhirat. Nah, itu Nabi yang menyatakan bahwa rajulun amkanuhu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Diberikan oleh Allah kesempatan waktu untuk menuntut ilmu itu di dunia ini. Falam yatlubuhu, tapi dia tidak mau. Tidak mau dia menggunakan kesempatan. Maka kata Nabi, asyaddun nasa hasratan. Dia termasuk manusia yang paling menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang kami muliakan, jadi ini hadis kita baca dari Imam Bukhari bahwa patut dan wajib kita yakini bahwa pasti kita diuji. Hanya saja kita berdoa mudah-mudahan ujian itu bisa kita lulus. Nah, dan setelah kita lulus, kalaupun ada ujian-ujian itu sifatnya ibtilah yang tidak berat, kemudian hanya Allah berkeinginan supaya iman kita itu bertahan dan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian ujian-ujian musibah yang membuat kita kemudian putus asa. Karena ada orang diuji langsung putus asa. Bisnis proyek miliaran, ada yang salah, ada yang keliru, putus asa, bunuh diri, kan? Nah, itu yang hendak mampu kemudian dia menerima ujian itu. Hendak mampu dia menerima ujian. Kenapa tidak mampu menerima ujian? Karena itu tadi diantaranya dia tidak mau menuntut ilmu, kemudian pemahaman agama semakin lemah, maka kalau diuji
banyaklah kemudian disalahkan makhluk bahkan Tuhan, gara-gara dia tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginannya. Para orang tua kami yang kami muliakan, barangkali ini yang kita baca dari keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan meskipun tidak berkaitan dengan ini. Jadi sekedar mengingatkan, insya Allah nanti malam ini Pak, kita masuk pada 10 Muharram. Jadi mari kita sama-sama berwirid, berzikir bersama-sama, baik itu berjamaah di masjid ataupun di rumah kalau tidak ke masjid misalnya. Paling tidak kita membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu sebanyak 70 kali. Kata Syekh Abdul Hamid Al-Qusti dalam kitabnya Kanzun Najah Wasurur itu, bahwa siapa yang mengamalkan itu insyaallah tidak diberikan fitnah oleh Allah dalam 1 tahun yang akan datang, dan musibah yang yang dahsyat pada dirinya. Dengan berzikir hasbiyallahu, kita minta pertolongan kepada Allah, nikmal wakil, kita jadikan Allah itu memang sebagai wakil kita, karena Allah lah yang menyetir diri kita, kita pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Pak, silakan, mungkin Anda mau pertanyaan, sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah ada ciri-ciri yang seorang laki-laki non muslim ingin mendapatkan istri dari perempuan yang muslim? Mungkin apakah ada ciri-cirinya betul-betul dia ingin menolak? Karena kita tahu banyak kejadian pada waktu dia mendapatkan istri muslim dan jadi menolak, suatu ketika nanti dia mendapatkan anak lagi, apalagi dia berpikir ingin membisikkan. Nah, ini banyak sekali yang kami perhatikan. Terima kasih Pak. Jadi itu yang saya katakan tadi, memang seseorang mendapatkan keyakinan berupa keislaman, masuk Islam itu adalah bagian dari hidayah. Hidayah. Maka hidayah ini memang Allah itu bermacam-macam cara memberikan hidayah kepada seseorang. Ada seseorang itu diberikan hidayah melalui orang, itu tadi. Jadi kemudian dia diajaknya atau didakwai, dinasehati, diberi pesan-pesan, maka lewat orang itulah kemudian ini. Tapi bukan itu orang itu memberi hidayah, hanya menyampaikan, maka dapat dia hidayah. Kalau ciri-ciri kemudian mungkin dari segi fisik dan lain sebagainya, wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawab itu. Yang jelas kalau kita perhatikan orang-orang yang memeluk agama Islam itu, yang tadinya dia di luar Islam, itu macam-macam. Ada melalui mimpi. Saya ada di kampung itu Pak, Chinese, dia mimpi dibakar Pak, bakar di api neraka. Itu paginya langsung dia masuk Islam. Dia cerita, saya mimpi dibakar di api neraka karena agama saya seperti ini kan. Langsung dia masuk Islam. Nah, itu cara Allah memberikan hidayah itu melalui mimpi kan. Mimpi. Nah, maka ketika orang itu sudah dapat hidayah awal itu masuk Islam, maka menjadi tugas kita lah kemudian yang sudah beragama ini untuk membimbingnya kan. Nah, yang kita agak mungkin Pak artinya kita tidak menyalahkan siapa-siapalah, kita salah semualah.
Tapi ada lembaga kita, ada lembaga Kementerian Agama sesungguhnya bagus mengkoordinir itu. Jadi apa namanya, orang yang sudah masuk Islam ini bagusnya ada wadah, kemudian untuk kemudian diberikan memang pemahaman-pemahaman tentang agama itu, karena dia haus dengan itu Pak. Kadang-kadang dia mau belajar, sama siapa dia belajar. Nah, ada kemudian lagi misalnya Ustadz tidak ada waktunya, tapi kalau dibuat lembaganya, dibuat apa namanya, katakanlah kayak Islam Center itu Pak kan, mungkin di apa namanya fasilitasi baik dari segi finansial. Mungkin itu Pak bisa kemudian seseorang itu mungkin awalnya ada niatnya, pokoknya saya kalau pertama masuk Islam, saya nikah dengan itu. Nanti kalau saya punya anak, nanti perempuan itu kan sudah berat dia pisah dengan saya karena sudah punya anak. Nanti kasih sayang sama anaknya ini. Maka mungkin ada niat-niat seperti itu memang boleh jadi. Jadi niat masuk Islam itu bukan karena ini semata-mata karena keimanan yang murni karena Allah, tapi ada niat-niat lain kan. Tapi setelah kemudian masuk Islam, makanya kan orang masuk Islam itu Pak ditanya kan, meskipun tidak boleh kita ngasih Pak, pokoknya kau masuk Islam mau, kau balik dulu pikir, saya kasih waktu 1 bulan. Tidak boleh Pak. Jadi dalam ulama-ulama itu kalau ada orang yang menyatakan Islam dari lubuk hati yang mengenal Islam, maka segera Islamkan hari itu juga, jangan ditunda. Kalau ditunda, kau balik dulu pikir seminggu, saya kasih waktu, kalau betul-betul kau masuk Islam baru saya Islamkan. Kalau mati Pak, yang berdosa tuh, yang ngasih nunda tadi itu kena tuh Pak. Maka ulama-ulama tasawuf itu katakan kalau ada orang masuk Islam langsung diislamkan, selama kemudian memang dia menyatakan itu. Apalagi kan sekarang itu kalau masukkan Islam ada surat pernyataan Pak kan, sehingga yang mengislamkan itu tidak pula terkena hukum di situ, karena dia sendiri kan di atas materai lagi saya lihat sekarang itu kan. Jadi setelah masuk itu dibimbing Pak. Yang boleh jadi saya katakan tadi ada ininya, niat-niatnya untuk lepas setelah itu nanti kembali ke agama lamanya. Tapi karena dibimbing, diberikan pemahaman-pemahaman, mudah-mudahan itu menjadi penambahan hidayah oleh Allah, sehingga dia teguh hatinya kan, semakin kuat. Tidak jadi. Setelah dia punya anak, apalagi istrinya memang selalu juga membimbingnya, maka insya Allah mudah-mudahan tidak ini. Jadi itu Pak, memang kalau ketika orang masuk Islam ditanyalah, ngapa mau masuk Islam kan? Biasanya saya keyakinan saya percaya betul kan? Diislamkanlah. Kalau dia bohong, dia berdosa pada Allah. Tapi itu tadi bahwa tugas kita setelah dia Islam dibimbing. Itu saya katakan tadi, wadahnya tidak ada. Di Telana itu katanya ada center mu'alaf itu Pak kan. Tapi juga tidak difasilitasi kan, tidak ada istilahnya yang khusus setiap hari itu misalnya gurunya ini belajar ini, tidak ada. Ya kan? Hanya penampungan saja istilahnya, kalau konsultasi mungkin kan. Yang bagus ini ya. Dan yang paling pas menurut saya itu Kementerian Agama buat itu Pak. Masa anggaran, kalau bisa anggaran dana haji itu yang infak itu bisa kan diarahkan seperti itu kan, untuk kemudian mengakomodir lembaga itu, kemudian bisa kemudian ini semakin kuat agamanya. Dan tugas kita memang yang sudah Islam kan, itu sebabnya kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum itu Pak, bahwa orang yang masuk Islam itu hatinya lemah, imannya lemah, yang baru masuk. Maka dianjurkan, dituntun, disantuni kan, disantuni, diberikan nafkah kan, orang yang masuk di situ. Kenapa selama kemudian kita yakini hatinya masih lemah. Itu sebabnya mu'alaf itu Pak tidak ada ininya, pokoknya dia status mu'alafnya setahun baik, enggak. Sampai kemudian hatinya belum kuat, maka tetap saja kita santuni, dia mendapatkan hak dari zakat misalnya. Kenapa hatinya masih lemah? Jadi saya kira itu Pak Haji berkenaan dengan ciri-ciri, wallahu a'lam, saya sendiri tidak tahu persis bagaimana orang ini, kayaknya niat-niatnya seperti ini kan. Jadi boleh jadi Pak, mungkin ada misi-misi misalnya kan bisa saja dia pura-pura kan. Kalau kita lihat baca misalnya seperti Senok Horgorunye itu, begitu Pak. Caranya dia masuk Islam tuh belajar Islam. Konon kabarnya dia hafal Quran Pak, saking jenisnya kan, hadis, dia belajar di Mesir. Kemudian dia
karena dia hebat, orang Belanda dipanggil ke Indonesia oleh pemerintah Belanda waktu itu, waktu kita masih jajah, ditempatkan di Aceh. Waktu dia ke Indonesia Pak, yang namanya Senok Horgorunya, ada bukunya 10 jilid tuh Pak, kisahnya itu luar biasa. Nah, Senok Horgorunya ini setelah dia dapat panggilan untuk mengatur strategi di Indonesia ini, khususnya untuk Islam itu, karena dia faham Islam, dia belajar Islam lama, tapi dia tidak pindah agama, tetap dia pada agamanya. Maka sebelum dia sampai di Indonesia diganti namanya. Siapa namanya? Abdul Ghaffar. Mantap namanya Pak. Nama aslinya itu Senok Horgorunya, orang Belanda kan. Digantinya dengan Abdul Ghaffar. Kemudian kostum pakaiannya diganti Pak. Dia pakai jubah layaknya orang Arab. Sampai di Aceh, kalau kita baca sejarahnya itu Pak, menyedihkan juga kita kan. Dia memperistrikan orang kita lah, kan? Orang Aceh. Setelah itu buat dia karena dia memahami betul Islam, kelemahan-kelemahan kan. Salah satu dakwanya itu kalau kita baca itu Pak, dia selalu mendakwakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu hadis itu Pak. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu ad-dunya jannatul kafirin. Jadi dunia sijnul mu'minin. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Maka saya katakan, kita orang Islam ini pokoknya jangan muluk-muluk lah. Anda usah kemudian mencari kaya, tidak usah. Memang penjara kita dunia ini, biarlah kita menderita dunia, yang penting di akhirat kita senang nanti. Itu kan. Itu untuk melemahkan umat Islam. Dan hadis itu memang Pak. Jadi tidak usah, kan? Tidak usah mau hebat di dunia ini. Memang penjara kan. Dunia sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafirin, biarlah orang kafir itu kan, biarlah orang kafir seenak-enaknya di dunia, karena dunia ini surga dia. Nanti di akhirat neraka katanya kan. Itu membuat dalil seperti itu, atau dipelintirnya hadis itu Pak kan. Sehingga itu tadi sampai dia beranak pinak, ujung-ujung ketahuan ternyata dia misionaris Pak kan. Dia orientalis memang kan. Sampai kemudian waktu itu kalau kita baca itu Pak, jamaah haji dipersulit kan. Karena dia melihat orang Islam ini kalau pulang dari haji itu Pak, luar biasa. Dia jadi ustadz, jadi guru besar, banyak muridnya setelah dia pulang dari haji. Kata orang Belanda, bahaya nih. Kata Senok, ini bahaya nih. Kita larang saja naik haji. Kalau rame-rame naik haji, dia banyak muridnya pulang kembali ke Indonesia, banyak muridnya nanti dipengaruhi, diserangnya kita. Diserangnya kita, tidak bisa lagi kita tinggal di Indonesia. Itu Belanda tuh Pak kan. Dan terjadi memang kan, bahwa orang-orang yang sudah balik haji itu, jadi orang kalau sudah balik haji dulu tuh Pak, jadi ustaz, jadi ulama kan. Kenapa? Belajar di Mekah jauh sebelum jauh sebelum masa haji itulah berangkat dia. Saya punya kakek itu Pak, bersama sepupunya itu lama di Mekah. Orang pulang dari Mekah berangkat dia Pak, pakai kapal laut. Sampai kakek saya itu salah satu itu meninggal dunia di laut kan, di kapal. Itu di kafani, dikasih batu, tenggelamkan di air. Tidak ada penguburannya di kapal kan. Jadi itu lama dia Pak, pulang dia mengajarkan ilmu Pak kan. Makanya sering saya katakan itu Pak, bahwa orang-orang tua kita dulu tuh ilmunya bersanad itu. Cuma orang tua kita dulu ngajarkan anak-anaknya itu tidak pakai dalil ini, dalil itu, enggak. Tapi dia menyampaikan dengan bahasa dia lah. Itu yang banyak disalahkan orang sekarang Pak, orang tua kita dulu kuno, orang tua kita dulu katanya. Tapi ilmunya itu ilmu bersanad itu, karena dia belajar bersama syekh-syekh gitu kan. Itu yang terjadi Pak, bahwa ada memang seperti itu, seperti Senok itu. Nanti pada akhirnya dia lari Pak kan, karena ketahuan. Ketahuan sudah berhasil menyesatkan banyak orang kan. Jadi boleh jadian yang seperti itu Pak. Kalau ciri-cirinya Allah alam. Maka tugas kita kalau ada orang yang menyatakan ini, mari kita sama-sama Pak memberikan bimbingan, termasuk finansial, karena dia punya hak memang dalam zakat itu. Kita berikan. Meskipun dia mungkin masih punya kemampuan, dia kaya misalnya, tetap ini memberikan perhatian lebih. Tapi apa kenyataannya sekarang ini Pak? Orang ramai-ramai kadang-kadang kita lihat tuh Islam selesai itu sudahlah, nikah dia,
Nah, itulah mungkin terjadi sebelah Pak Haji banyak tuh Pak Haji, kejadian gitu. Nah, kagetlah punya anak, diajaknya ke istrinya, kan? Ajaknya. Nah, istrinya karena susah juga kalau saya cerai, aduh, saya hidup di mana? Orang tua juga tak punya, nah, udahlah, ngikutlah kalau gitu, saya pindah juga lah, kembali kepada agama suaminya. Banyak kejadian Pak. Nah, jadi ini luar biasa kan. Nah, boleh jadi itu tadi ada misi-misi tadi itu boleh jadi kan. Nah, kita tidak tahu secara apa namanya fisik, tidak bisa kita lihat fisik anunya kan. Tapi mungkin dari mata batinnya itu memang ada niat-niat seperti itu. Makanya seperti itu tetap kita bimbing, mudah-mudahan niat-niatnya yang tadi yang hanya sekedar sebentar saja Islam, mudah-mudahan nanti dia apa namanya semakin kokoh imannya, sehingga setelah kemudian masuk ternyata Islam ini benar-benar ini, nah, sehingga tak mau lagi keluar yang tadinya punya niat-niat yang kurang baik gitu kan. Saya kira itu Pak Haji yang bisa seri berikan masukan yang jelas. Saya tidak tahu persis anunya atau ciri-cirinya karena banyak kejadian Pak Haji kan. Allahu a'lam. Mungkin ada lagi satu lagi mungkin jam 5 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, Bapak Imam, Bapak Jemaah Subuh yang kami hormati. Ini berkaitan dengan pelajaran kita yang minggu yang lalu dengan yang sekarang, Pak Ustaz. Bahwa para nabi itu mendapat ujian yang berat. Nah, kemudian ada juga ujian berbentuk nikmat. Apakah orang yang diberi kesempatan, misalnya membimbing orang lain, atau yang keluarga lebih dari satu lah, atau istri dari satu, itu termasuk ujian atau apa Pak Ustaz? Nah, misalnya apakah termasuk orang yang menyesal, dia mempunyai kemampuan tapi dia tidak melakukan? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga pertanyaan Pak Haji. Ya, jadi kan semua apa di dalam surah Tabarah itu kan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini sendiri ini kita jalani hidup ini sudah ujian kan. Ujian. Mati pun ujian kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi Allah ingin melihat kita diuji itu sebesar apa kemampuan kita untuk kemudian berbuat baik, berbuat amal kan. Nah, maka dalam menjalani hidup ini itu tadi wa nabluukum bisyarri wal khairi. Nah, ada ujian berupa khair, kenikmatan. Nah, yang kadang-kadang inilah yang banyak orang tidak sadari bahwa itu ujian. Diberikan dia misalnya kekayaan yang berlimpah luar biasa, dia tidak sadar itu diuji. Maka Nabi Sulaiman itu ditampilkan oleh Allah sebagai nabi yang paling kaya, Pak. Nah, apa yang tidak dimiliki Nabi Sulaiman? Mau terbang bisa dia terbang, bisa dia angin pun diperintahnya kan, jin pun di ininya, kan? Nah, saking besarnya apa namanya kenikmatan yang diberikan berupa apa namanya ujian nikmat itu. Nah, kita dalam hidup ini seperti itu. Maka ada orang misalnya dia, maka kita ini harus mengukur diri kita hidup nih Pak kan. Saya ini kalau beristri dua tahan tak saya ini kan, bisa berbuat adil tak nih kan. Nah, kalau tidak maka tidak mampu jangan kan. Nah, nekat namanya, karena belum tentu kemudian bisa berbuat adil. Dan kalau kita lihat baca dalam surah An-Nisa itu memang susah Pak. Yang susah itu buat adil itu hati itu. Nah, tapi kalau dari segi finansial mungkin nafkah zahir mungkin bisa sejuta setiap hari misalnya kan, adil dia. Nah, batin itu yang susah kan, ada baik kecenderungan yang lebih kepada salah seorang kan. Nah, sehingga kita lihatlah Nabi Muhammad SAW itu Pak. Nah, tapi Nabi kan tidak memperlihatkan dia karena memang dia orang yang seorang Nabi dibimbing oleh wahyu. Nah, sampai kemudian setelah meninggal istri yang paling dicintai pun masih bisa diungkap-ungkapnya di istrinya setelah meninggal kan. Nah, sampai muncul kecemburuan Aisyah kan. Nah, jadi itu ya Pak bahwa maka itu sebabnya saya sering katakan itu Pak bahwa kalau kita telusuri betul asbabun nuzul ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha ruba itu, nikahilah 2, 3, 4 itu awalnya itu Pak itu diperuntukkan kepada orang-orang yang memelihara banyak anak yatim.
lah banyak orang tuanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, mungkin karena perang misalnya, ayah meninggal, diambil anak yatim itu dipelihara. Nah, sehingga satu orang itu ada yang 2, 3, 4 dipeliharanya. Turun ayat itu Pak, nah, supaya dinikahi saja, nah, 2 atau 3 atau 4 kan, nah, supaya kemudian dia bisa ada tempatnya kemudian hidup gitu kan. Daripada kemudian dia jadi dijadikan budak dan lain sebagainya, nah, itu disuruh nikahi. Nah, jadi sampai 4. Nah, itu asalnya itu Pak. Nah, kemudian ada sahabat istrinya lebih dari 4, disuruh Nabi ceraikan, 4 saja disisakan. Maka dipilih-pilih lah kan, pilih-pilih yang kurang-kurang didelete aja katanya ini kan. Nah, itu. Nah, kalau ada orang punya kemampuan adil, punya finansial, dia tidak lakukan, nah, barangkali itu dia tidak berdosa Pak, karena ayat itu meskipun itu fi'il amar, fangkihu, menikahlah kalian itu kan, masna 2 kan, maka ulama sepakat bahwa di situ bukan amar yang sifatnya lil wujub, wajib kan, nah, atau itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Kalau punya kemampuan boleh dia lebih dari ini kan, nah, boleh dia menikah lebih. Nah, kemudian maka ulama itu Pak, dia katakan begini, bahwa kalau ada orang punya kemampuan, yakin dia bisa berbuat adil, kemudian memang diberikan oleh Allah jadi ada orang ditakdirkan itu Pak, memang tingkat libidonya luar biasa. Tingkat libidonya, saya baca di beberapa penelitian Pak, orang yang punya kecerdasan yang tinggi itu tingkat libidonya tinggi. Kalau dia jenius itu tingkat libidonya tinggi. Nah, maka kalau libido tingkat syahwatnya itu tinggi seperti itu, sehingga kalau dia menikah satu orang, kasihan istrinya Pak, tidak telap istrinya. Nah, maka orang seperti itu bagusnya itu tadi, buat 2 kan, 2 masih ini, 3, 4 selesai sampai itu kan. Nah, kalau dia punya kemampuan kan. Nah, karena kalau dia tidak menikah, berdosa pula, dia kan menyiksa perempuan, masih dia ini. Nah, maka banyak kemudian ulama mengisyaratkan, kalau ada laki-laki ditakdirkan oleh Allah punya tingkat libido yang tinggi, maka mesti dia berusaha jangan 1 istrinya, 2, 3, 4 kan. Nah, kalau ulama-ulama kiai itu katanya ciri-ciri kiai itu istrinya lebih dari 1. Kiai itu Pak dikasih istri dia kan. Nah, datang orang tua, Ustaz, ini anak saya, daripada dia ini, baik Ustaz nikahi. Nah, karena dia mencari nasab Pak kan, zuriat yang baik gitu kan. Nah, kita ini kadang-kadang bernafsu mau 2, 3, 4 nih tidak ada itu Pak kan. Tapi ini kan, nah, jadi saya kira itu. Jadi bagi orang yang punya kemampuan finansial, kemudian dia meragukan dirinya, kayaknya tidak kan, sah-sah saja Pak kan. Nah, cuma kalau di Indonesia berat pula aturannya Pak kan, harus izin istri pertama kan. Nah, mau nambah lagi, izin lagi 2 lagi yang kita minta izinnya kan. Nah, mau jadi 4, 3 orang kita minta izinnya. Kalau salah satu tidak mau, nah, beda di zaman Nabi Pak. Kalau Nabi yang nyuruh, istrinya senang betul kan. Nah, maka saya ada cerita kemarin itu ada orang istrinya 1, kata Nabi kau tambah lagi ya. Istrinya reda betul karena Nabi yang nyuruh, kan? Nah, Nabi yang nyuruh, reda dia, senang dia kan. Nah, kalau kita cobalah Pak, gimana kalau saya tambah, langkai dulu saya mayat saya kata dia kan. Langsung diancamnya kita. Nah, jadi katanya saya tidak tidak membenci, saya setuju dengan poligami itu. Yang penting jangan suami saya kata kan. Nah, kalau orang lain mau dia. Aja saya kira itu susah pula saya jawab Pak pertanyaan Pak Haji ini kan. Yang jelas makanya orang-orang Arab itu Pak, orang Arab kalau kita bicara etnis, orang Arab itu karena dia tinggal memang di gurun pasir, ada juga penelitian itu Pak, orang-orang tinggal di daerah-daerah panas itu memang yang dikonsumsi itu yang banyak, kemudian yang panas kan. Nah, sehingga tingkat syahwatnya itu tinggi. Maka orang Arab itu begitu Pak, ya kan? Orang Arab itu agak kuat ini ya kan. Bahkan kalau kita bacakan dia makan kambing saja, kadang-kadang kambing guling itu 3 orang, baiknya selaikan itu kan.
Kalau kita satu kampung satu kambing itu Pak, wah akikah atau satu kampung diundang cukup Pak satu anu kan. Karena ada yang takut katanya, saya takut makan kambing katanya kan. Kolesterol tinggi katanya kan. Padahal kambing itu lah mati masih dia takut. Tapi kalau orang Arab satu kambing itu Pak 3 orang kan. Selesai itu kan. Apa enggak tingginya Pak? Meskipun ada yang mengatakan kambing sana dengan kambing sini agak beda katanya kan. Tapi tetap saja kambing kan. Jadi itu anunya Pak, jadi tingkat anunya. Sehingga jarang ini Pak. Jadi ada kawan saya kuliah di Mekah itu lama, 8 tahun dia cerita. Di sana katanya, karena dia banyak enggak ada katanya yang saya dapatkan 2 istrinya. Yang banyak itu 3, 4. Kan? Itu saking ininya kan. Dan itu memang orang sana itu lebih Pak kan. 1 istri 1 rumah, ya kan? Jadi punya kemampuan finansial memang kan sudah berlebih dari segi ini. Kemudian istrinya itu bagaikan raja karena pembantunya. Itu sebabnya dalam satu mazhab itu Pak bahwa bukan kewajiban istri itu memasak, bukan kewajiban istri itu mencuci pakaian, kewajiban suami. Maka kalau mesti kemudian suami cari pembantu. Orang Arab itu yang dilakukan Pak. Maka orang Indonesia pun banyak tarik ke sana Pak kan, cari pembantu. Hanya saja orang-orang TKW kita kalau ke sana tersiksa juga dia kan kadang-kadang. Karena di sana itu istri sebagai raja. Memang dimanjakan betul kan. Karena ini. Kalau kita itu yang sulit kita lakukan itu Pak. Untuk kemudian dia sebagai raja saja di rumah kan, tinggal nunjuk baik pembantu tuh, kau lakukan itu, kau lakukan. Nggak mampu kita kan. Kalau orang kaya seperti siapa Irfan Hakim itu Pak, berapa? 30 apa pembantunya kan? Mungkin yang begitu tuh bisa kan? 30 pembantunya Pak. Kita satu tak telak bayar. Dia 30 kan. Ada yang siapa saya lihat di TV kemarin itu Pak, si Dewi itu yang dulu dengan Pak Sumizola itu pacarnya ya. Itu 40 pembantunya. 40 pembantunya. Kan? Jadi yang seperti itu memang luar biasa kan. Jadi saya kira itu Pak Haji, mohon maaf apa disampaikan tadi. Yang jelas kita ukur diri kita masing-masing Pak kan. Kalau punya kemampuan ayo kan. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kan. Jadi manfaatkan kan. Allah memberikan itu kemampuan itu ini. Dan bisa jadi Pak ada orang, saya katakan kemarin itu ada orang menikah lebih dari 1, justru setelah dia menikah rezekinya tambah meningkat kan. Karena menjadi bertambah kan. Ya jelaslah Pak bertambah rezekinya karena setiap orang itu ada di bawah rezeki kan. 2 orang menyatu jadi 1, rezekinya bertambah Pak.